此去东火域，一定等我。已完成我蓝火五府终极考。你可以进去了，必须出来。万山河！竟能练成天剑！ Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Dandao Zizun atau Alchemy Supreme episode 77 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Di akhir episode yang lalu, King Subetian melakukan pertarungan terakhir melawan Xia Fuxin, dan setelah bertarung sengit, akhirnya Subetian memenangkan pertandingan. Episode kali ini pun diawali dengan Subetian yang bertanya hendak kemanakah Xia Fuxin pergi setelah dia meninggalkan Akademi Lanhuo. Ternyata Xia Fuxin berencana pergi ke wilayah Donghao atau wilayah api timur untuk meminta keadilan kepada keluarga Xia. Diketahui selama ini Xia Fuxin tidak pernah tahu keberadaan ibunya, jadi dia berniat menanyakan langsung kepada keluarga Xia kemanakah ibunya pergi. Secara kebetulan Subetian juga akan pergi ke wilayah api timur karena sebuah urusan. Jika sudah berada di wilayah api timur, Subetian pasti akan mencari keberadaan dari Xia Fuxin. Xia Fuxin pun tampak senang mendengar perkataan dari King Subetian. Dia juga mengucapkan kata-kata sampai bertemu di wilayah api timur. Tiba-tiba saja Subetian menarik badan dari Xia Fuxin dan melakukan pelukan sebagai tanda perpisahan di antara mereka. King Subetian juga meminta Xia Fuxin untuk menjaga diri baik-baik dan jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Sebagai ucapan perpisahan, Xia Fuxin juga langsung mencium King Subetian dan membuat semua orang langsung bersorak kegirangan. Sementara itu, Suki tampak begitu cemberut karena melihat langsung kemesraan Xia Fuxin dan King Subetian. 我准备去东火域。此去东火域，一定等我。北天。 Setelah Xia Fuxin pergi, ketua istana langsung masuk ke dalam arena untuk mengucapkan selamat kepada Subetian. Mulai hari ini, Akademi Lanhuo akan sepenuhnya mendukung keluarga Su tanpa syarat apapun. Selain itu, ketua istana juga mengizinkan Subetian untuk berlatih selama 5 hari di tanah terlarang Akademi Lanhuo sebagai hadiah karena dia sudah berhasil menyelesaikan tantangan terakhir. Mendapatkan hadiah tentu saja membuat Subetian langsung berterima kasih kepada ketua istana. 将无条件支持你和你的家族，地脉之源，修炼武。恭喜你击败夏福星。 Beberapa saat kemudian, ketua istana mengantar langsung Subetian untuk pergi ke tanah terlarang Akademi Lanhuo. Di depan tanah terlarang sudah ada seorang pak tua bernama Jin Lao yang selama ini menjaga gerbang tanah terlarang. Ketua istana langsung memohon kepada Jin Lao untuk membukakan gerbang karena Subetian sudah berhasil menyelesaikan tantangan terakhir. Subetian juga diperbolehkan memasuki kolam penyegel nadi selama 5 hari. Karena ketua istana yang meminta langsung kepada Jin Lao, akhirnya dia pun berbicara kalau Subetian boleh masuk ke dalam kolam penyegel nadi, tapi dia juga mengingatkan jika sudah selesai maka Subetian harus secepat mungkin keluar dari tanah terlarang. 优秀。 已完成我蓝火五府终极考。你可以进去了，必须出来。 Beberapa saat kemudian, Subetian sudah berada di dalam tanah terlarang. Dia juga benar-benar tidak menyangka kalau Akademi Lanhuo punya tempat sebagus ini. Setelah berjalan beberapa saat, pada akhirnya Subetian tiba di depan kolam penyegel nadi. Ling Er juga langsung keluar dari tubuh King Subetian karena dia merasakan aura spiritual langit dan bumi yang begitu kuat. Ling Er pun langsung bertanya kepada Subetian sedang berada di manakah mereka pada saat ini.
Su Beitian menjelaskan mereka sedang berada di hadapan kolam penyegel nadi dan seharusnya di dalam kolam ada sebuah nadi spiritual yang sangat banyak. Mendengar perkataan Su Beitian, Ling Er pun langsung bahagia dan akan mengecek langsung ke dalam kolam. 这里是风脉池， 我下去看看。 Akan tetapi tiba-tiba saja suara raungan terdengar yang membuat Su Beitian langsung masuk ke dalam kolam penyegel nadi. Benar saja di dalam kolam Ling Er sedang dikejar-kejar oleh naga air penjaga kolam penyegel nadi. Beruntung dengan cepat King Su Beitian memberikan bantuan untuk menyerang naga air tersebut. Dalam beberapa momen perbaku hantaman, Su Beitian berhasil melancarkan beberapa serangan telak kepada naga air. Akan tetapi naga air tersebut mampu bangkit kembali karena dia memiliki penyembuhan yang begitu cepat. Tidak hanya bangkit, si naga air juga langsung melancarkan beberapa serangan kepada King Su Beitian. Mau tidak mau King Su Beitian dan Ling Er harus bersatu agar mereka berdua mampu mengalahkan naga air tersebut. 灵儿，我们融合。Benar saja, setelah bersatu dengan Ling Er, Su Beitian mampu melakukan beberapa serangan sekaligus mengeluarkan teknik pedang Wan Xiang untuk mengakhiri perlawanan dari naga air. Setelah naga air mokat, Ling Er langsung keluar untuk menyedot semua energi spiritual yang terdapat pada naga air tersebut. Banyaknya energi spiritual yang disedot oleh Ling Er membuatnya akan berevolusi lagi. Sementara Su Beitian sendiri langsung mengambil kesempatan untuk menyerap nadi spiritual yang ada di dalam kolam ini. Dan baru 2 hari berlatih di dalam kolam, Su Beitian sudah berhasil menaikkan ranahnya 2 tingkat. Dia pun kemudian naik ke atas kolam untuk menyempurnakan pedang naga hijau dan pedang hitam milik Yao Changyan dengan menggunakan sebuah tungku. Api spiritual Qingyan dari keluarga Su juga digunakan oleh Su Beitian untuk menyempurnakan kedua pedang tersebut. Dan yap, pada akhirnya setelah beberapa saat, pedang naga hijau dan pedang besi hitam berhasil disempurnakan. Penyatuan kedua pedang ini juga menghasilkan sebuah pedang langit yang membuat Bang MC Su Beitian akan semakin overpower. Su Beitian juga memberi nama pedang ini dengan sebutan Tiansang. Tiba-tiba saja ada sebuah surat spiritual yang menghampiri King Su Beitian. Ternyata surat tersebut berisikan informasi kalau 2 hari lagi akan dilaksanakan kompetisi alkemis di kota Chilan. Tentu saja momen ini adalah momen yang ditunggu-tunggu karena King Su Beitian akan pergi berkompetisi sekaligus menyelamatkan sang ibu dari lembah pengobatan. Bersiapnya Su Beitian untuk mengikuti kompetisi alkemis kali ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.